Lalu karena kecelakaan kan itu apa nanti? Jangan lupa kalian. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdasarkan data BNPB Kabupaten Nagekeo per Minggu 23 Agustus 2026 dari total 9.644 rumah yang rusak, sebanyak 3.218 rumah yang mengalami rusak berat, 1.598 rusak sedang, dan 4.828 lainnya rusak ringan. Besarnya dampak kerusakan tersebut membuat proses penanganan dan pemulihan terus dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memulihkan fasilitas yang terdampak bencana. Ada dari pemerintah atau gimana caranya dibuat juga benteng macam di Desa Nangdero supaya jaga-jaga untuk kedepannya lagi. Begitu harapan kami di sini, buat benteng di tepi pantai. Hanya kita memang ada masalah di 2 hari pertama, karena setelah gempa itu khusus untuk Nagekeo, kalau kabupaten yang lain sepertinya tidak, yaitu telekomunikasi dan listrik itu lumpuh total. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. Tercatat 54 fasilitas pemerintahan, 125 fasilitas pendidikan, 52 fasilitas kesehatan, 49 rumah ibadah, serta masing-masing 7 fasilitas air bersih dan akses jalan turut terdampak. Selanjutnya, pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan pendataan, penanganan dampak bencana, dan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Nagekeo. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Lebih dari 80 rumah adat hangus dilalap api hingga nyaris rata dengan tanah usai kebakaran besar di Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Lombok Tengah. Di tengah puing, sejumlah warga mengais barang perabotan serta benda berharga yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran ini berdampak pada ratusan kepala keluarga. Terpaksa mereka mengungsi ke rumah sanak keluarga, dan 300 lebih pelaku wisata di kampung adat ini harus kehilangan mata pencahariannya. Sementara itu, posko darurat juga sudah dibangun untuk membantu logistik, kesehatan, dan juga pembuatan dapur umum. Petugas juga masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pasti korban terdampak. Pak, korban jiwa nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Berarti ini semua yang ratusan rumah di sini hangus semua? Hangus semua. Nggak ada yang tersisa. Termasuk barang-barang? Barang-barang nggak ada yang tersisa. Kain-kain juga? Kain-kain itu habis semua. Ya. Nggak ada yang terselamat ya? Nggak ada. Jumlah rumah di sini berapa? 150 kan. Berapa kakaknya? 700 orang. 700 orang. Kebakaran besar melanda Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Sabtu malam lalu. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari tengah-tengah permukiman, lalu dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Sementara penyebab kebakaran masih belum dipastikan, namun diduga karena ada arus pendek listrik. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Penyebab kebakaran di Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah hingga kini belum bisa dipastikan. Aparat kepolisian telah lakukan olah TKP di salah satu rumah yang diduga menjadi titik api muncul.
Namun polisi masih belum memastikan penyebab kebakaran dan masih menunggu hasil dari identifikasi. Hari ini langsung kita melaksanakan olah TKP, yaitu dari Polda gabung sama Polresta. Lagi sedang dilaksanakan tadi di atas. Akan kita polisi di atas. Sudah ada hasil gitu? Untuk sementara belum ada. Kita menunggu. Dan juga kami juga minta permohonan bantuan dari lapor dari Bali. Nanti sudah kita meminta ke Bali nanti untuk Untuk mempercepat hasil identifikasi, Polda NTB berkoordinasi dengan tim kepolisian dari Bali untuk memastikan penyebab pasti kebakaran terjadi di Dusun Sade ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Video. Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap pria pengedar sabu berinisial IRF di kawasan Benteng Dalam, Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Polisi menemukan 672 plastik klip berisi sabu dengan total berat bruto sekitar 399,15 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sabu tersebut merupakan milik pria berinisial HSM yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku telah membantu menjual dan mengedarkan sabu milik HSM sejak September 2025 hingga Agustus 2026. Dari peredaran sabu yang dilakukannya selama hampir 11 bulan, pelaku mendapat uang sekitar 400 juta rupiah. Pelaku menjual sabu dalam beberapa ukuran dengan harga mulai Rp100.000 hingga Rp400.000. Pelaku mengaku terlibat dalam peredaran sabu karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem kerja tersangka IRF dalam menjual, mengedarkan narkotik jenis sabu yang disuruh oleh saudara HSM, panggilan DPO tersebut, mulai dari 07.00 sampai dengan 23.00 WIB. Tersangka IRF mendapatkan upah sebesar Rp150.000 dari saudara HSM sebagai upahnya untuk per klip. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Armada pemadam kebakaran ini terjebak kepadatan karnaval Son Horeg di Desa Jambe Arum, Balung, Jember. Petugas harus menunggu dan berusaha mengurai kepadatan arus kendaraan, sehingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu. Beruntung kebakaran di lahan tebu di Desa Greden Puger, Jember, api padam dengan sendirinya sebelum armada damkar tiba di lokasi. dari BPBD kepada seluruh masyarakat untuk berlebih berhati-hati, seperti halnya tidak membuang sampah dan lalu membakarnya, karena ini akan cepat menimbulkan kebakaran di area lahan yang utamanya kering. Juga untuk perokok mungkin jangan membuang puntung rokok sembarangan, karena kita lihat salah satu penyebab karhutla yaitu hanya sedikit percikan api akan menimbulkan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran di lahan kering ini menjadi peringatan kepada masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugierto, iNews melaporkan. Serangan mematikan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan Israel ini menewaskan 1 orang dan melukai sejumlah warga Gaza. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di lokasi, sementara warga memeriksa puing-puing kamp pengungsi. Saksi mata Nasir Hasan mengklaim Israel menargetkan individu di dekat kamp pengungsi. الصبح تم استهداف أحد الأشخاص بجانب المخيم، كان عابر سبيل شمال والله ما نحن عارفين. بعد بساعة اجى أحد الأشخاص اتصلوا عليه قالوا له اخلوا كل المكان. قبل ساعة كما ترى وتشاهد تم قصف المكان المستهدف وتم تدمير المخيم بالكامل. هذا المخيم يعود لعائلة واحدة تقريبا حوالي 100 نفر وشيء، وهم كلهم متشتتين ومرميين في الشوارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Serangan ini bukan pertama kalinya terjadi, meski gencatan senjata telah tercapai. Namun Israel masih terus menyerang Gaza. Warga Gaza pun sudah terbiasa hadapi teror Israel.
Bahkan mereka mengaku hatinya sudah mati. هنا في البراكس العشرين براكس حذروا المنطقة أول ضربة ضربوها صار في شهيد يعني طبعا بس عفناهم 100% وبعد هيك حذروا المكان وزي ما أنت شايف يعني حذروا المكان وطلعوا الناس عادي يعني عادي قلوبنا ماتت قلوبنا احنا بالنسبة احنا عايشين بلا إحساس وبلا روح يعني كل يوم بنواجه الأشياء هذه يعني وين ما كان حنواجه الأشياء هذه احنا بالنسبة لنا خلصنا. Media Palestina melaporkan bahwa serangan Israel di Azawaidah dan Camp Nusairat di dekatnya menewaskan seorang anak dan melukai 7 lainnya. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran memasuki babak baru. Setelah sebelumnya saling serang, kini kedua negara bersiap perang ekonomi. Amerika Serikat akan menyiapkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran. Rencananya, sanksi baru akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, hari ini. AS menyebut langkah ini sebagai bagian dari isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyebut sanksi akan dijatuhkan sampai Iran mau menghentikan proyek nuklirnya. Trump juga mendesak sekutu Amerika Serikat dan negara lain untuk menghentikan hubungan bisnis dengan Iran. Sebelumnya, AS dan Iran menandatangani memorandum kesepahaman Islam Abad pada 18 Juni. Perjanjian ini sempat mengakhiri operasi militer dan membuka jendela waktu 60 hari untuk negosiasi penyelesaian akhir. Batas waktu tersebut telah berakhir tanpa kesepakatan akhir. Kini, kedua negara saling klaim Selat Hormuz dan mengancam akan kembali saling serang.